berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Tuhan mengizinkan kami kembali untuk kami bisa bersama-sama datang dalam persekutuan Komisi Wanita. Kami bersyukur bahwa Tuhan telah mengumpulkan kami di tempat ini. Dan kami bersyukur juga Tuhan, kami telah menyampaikan puji-pujian kami. Dan kami berdoa pada kesempatan sore hari ini. Kiranya Tuhan yang menolong kami dalam waktu perenungan firman Tuhan ini Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami, agar kami diberikan konsentrasi yang tinggi untuk kami bisa bersama-sama mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan pada sore hari ini. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang mengurapi, kiranya Tuhan yang menolong supaya firman Tuhan bisa disampaikan dengan baik. Dan kami berdoa kiranya apa yang telah dipersiapkan bisa menjadi berkat bagi setiap ibu-ibu yang ada di tempat ini pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu waktu perenungan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, sore hari ini saya diberikan satu tema yang diberikan oleh pengurus kepada saya, yaitu hidupku dalam tangan-Mu. Nah, ini dia ibu-ibu, hidupku dalam tangan-Mu. Nah, ibu-ibu, tema hidupku dalam tangan-Mu, saya akan awali dengan satu, Nah, oke. Ya, sore hari ini kita akan bersama-sama membahas satu tema, yaitu hidupku dalam tangan-Mu. Ibu-ibu, di awal tahun 2023 ini, ketika kemarin di akhir tahun, di bulan Desember kemarin, kita sempat dibikin takut ya Bapak Ibu-ibu ya. Dibikin takut bagaimana kondisi di 2023. Nah, 2023 gimana ini? Ada yang bilang kalau di 2023 itu kondisinya akan gelap karena akan terjadi resesi, akan terjadi inflasi, ataupun hal-hal lain yang kita nggak tahu, akan terjadi bencana alam mungkin, dan lain sebagainya. Seringkali kita berpikir yang seperti itu kan ibu-ibu ya. Di 2023 bagaimana kehidupan kita akan selanjutnya, bagaimana kondisi kita di 2023. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kondisi 2023 itu suram karena pemilihan politik semakin dekat, pemilu semakin dekat, akan banyak orang-orang yang menggunakan kesempatan untuk mengadu domba dan lain sebagainya. Nah, ibu-ibu, seringkali kondisi-kondisi yang seperti itu membuat kita secara tidak sadar membuat kita merasa takut kan ya ibu-ibu ya. Kita disugesti dengan perkataan orang-orang ataupun dari media ibu-ibu. Kita disugesti biar kita merasa takut. Tetapi ibu-ibu, berbicara soal takut, tentu sebagian besar dari kita pun hari ini tidak lepas dari yang namanya ketakutan. Benar atau benar? Setiap kita di sini pun pasti juga pernah merasakan takut. Saya pun berdiri di depan di sini tadi, di sana itu sudah merasakan, waduh, ini gimana ya? Saya takut ini sebenarnya di sini ibu-ibu. Mungkin Ani juga pertama di 2023 ini juga mungkin juga pernah merasakan takut ya. Mimpin, aduh, gimana ini ya, takut ya. Ketakutan kita, hidup kita ini tidak pernah lepas dari yang namanya ketakutan ibu-ibu. Dan pada sore hari ini saya pun juga sedikit survei ya ibu-ibu ya. Ada beberapa ketakutan yang mungkin pernah ibu-ibu rasakan juga. Nah, ini dia ibu-ibu. Menurut survei yang saya lakukan di internet, ada beberapa rasa takut yang mungkin ibu-ibu ada sore hari ini juga pernah merasakannya ya ibu-ibu ya. Rasa takut yang pertama yaitu takut suami selingkuh atau bercerai. Nah, rasa takut yang pertama ini ibu-ibu. Mungkin ibu-ibu pernah merasakan takut seperti itu ya ibu-ibu ya. Bahkan kalau kita lihat di media sosial atau di YouTube, kan sekarang kan lagi ada satu kasus itu ya Bapak Ibu-ibu ya. Kasus mertua selingkuh dengan
Nah itu tadi, berarti ya ibu-ibu ada yang ngikutin ya. Kasusnya itu kan mertua selingkuh dengan menantu laki-laki, waduh itu kan memang satu hal yang gak wajar ya ibu-ibu ya. Tetapi mungkin kita pernah merasakan seperti itu, kita merasakan takut kalau pasangan kita itu selingkuh atau kita pun nanti berpikir, waduh kalau misalnya sampai bercerai bagaimana. Nah itu rasa takut yang pertama yang saya temukan, yang mungkin juga pernah dirasakan oleh ibu-ibu sekalian. Rasa takut yang kedua yaitu takut anak atau suami sakit. Nah ini pasti juga pernah dirasakan ibu-ibu ya. Kalau anaknya sakit itu mikiri gimana caranya biar bisa sembuh. Ataupun kalau suaminya sakit itu, waduh suamiku ini sakit, kira-kira kasih obat apa gitu ya. Sebagai seorang anak, mama saya pun juga seperti itu ibu-ibu. Saya izin copot masker ya ibu-ibu ya. Pengap. Oke, lanjut. Ya, sebagai seorang anak, mama saya pun juga pernah merasakan seperti itu ibu-ibu. Takut sekali kalau anaknya itu sakit. Kalau bisa itu anaknya itu tetap sehat selalu. Dijaga makannya. Kalau pagi itu kadang itu mama saya itu bikin ini ibu-ibu. Jadi wortel itu diparut gitu, terus diambil airnya, terus dikasihkan ke saya katanya biar sehat. Kadang juga dikasih peresan kunyit. Nah, kunyit diperes terus disuruh minum. Atau enggak disuruh minum parutan siem ibu-ibu. Waduh, itu banyak sekali macamnya. Kadang saya sampai bingung, "Ma ini buat apa sih, Ma? Kok dikasih peresan-peresan kayak gini nih?" "Iya, itu buat kamu biar tetap sehat gitu." Waduh. Ya, namanya seorang ibu-ibu ya, namanya seorang mama pasti tentu menginginkan anaknya itu tetap sehat selalu, menginginkan pasangannya atau suaminya itu biar tetap sehat selalu. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, rasa takut yang mungkin juga pernah dirasakan oleh ibu-ibu, yaitu takut masakannya enggak enak. Wah, di sini siapa yang sering masak ibu-ibu? Bisa ngacung tangan? Wah, ya saya lihat ada beberapa orang di belakang ya yang sering masak ya ibu-ibu ya. Nah, kadang pernah nggak kita sebagai ibu-ibu merasakan demikian? Kita takut kalau masakannya enggak enak. Saya pernah diceritai gitu ya ibu-ibu ya. Jadi ada seorang ibu kalau mau merasakan masakannya ini enak apa enggak, habis masak gitu diudek terus diincipin satu, diincipin lagi dua, diincipin lagi, ternyata sampai habis. Nah itu kan membuktikan kalau takut masakannya enggak enak toh ibu-ibu ya. Kan diincipin sekali, kok kurang ini, ditambahin lagi, diaduk lagi, diincipin lagi, lah udah habis ternyata. Sampai kuahnya habis lah, itu kan menunjukkan kalau kadang kita juga merasa takut kalau masakannya enggak enak. Selanjutnya, rasa takut yang keempat, yang mungkin juga pernah dirasakan oleh ibu-ibu. Takut sudah malam tapi anaknya belum pulang. Wah ini, siapa yang pernah kayak gitu itu ibu-ibu? Aduh anakku kemana ya ini ya, wis malam tapi kok belum pulang-pulang. Di telepon, di WA kok gak diangkat-angkat. Nah pasti pernah tau ibu-ibu merasakan seperti itu ya. Dulu ketika di Lawang, saya pun juga pernah seperti itu. Seringkali ketika waktu di Lawang ya ibu-ibu ya, saya ini kan juga sebagai sedikit jadi sopir gitu ya, sopir buat nganter anak-anak remaja waktu itu. Nah suatu kali setelah pulang dari acara, saya itu nganter anak-anak pulang, di depan rumah itu, di depan rumah salah seorang anak, kan sudah sampai depan rumahnya ini, rumahnya gelap ibu-ibu. Nah waktu udah datang, mobil gereja datang, kan saya nyetir di depan, kelihatan itu ibu-ibu. Nah mobil gereja datang udah mau deket rumahnya, mamanya itu di depan itu sudah ngelihat kanan kiri, oh mobil gereja datang. Nah biar kelihatan itu mamanya itu bawa sentolop gede gitu ibu-ibu, dilihat. Oh iya mobil gereja datang, wah anakku udah pulang ini berarti. Nah itu kan menunjukkan kalau ibu ini begitu khawatir ya ibu-ibu. Anaknya kok belum pulang, oh pas lihat mobil gereja udah datang, wah tenang hatinya. Nah mungkin kita juga pernah merasakan seperti itu ibu-ibu, takut kalau anaknya ini gak pulang-pulang padahal udah malam. Nah rasa takut yang terakhir yang saya temukan, yang mungkin juga pernah dirasakan oleh ibu-ibu, yaitu
takut masa depan anak-anaknya. Nah, betul. Ya, takut masa depan anak-anaknya. Nah, mama saya pun juga pernah demikian, Ibu-ibu. Semakin tahun kita juga ngerasakan ya, semakin harga-harga semakin tinggi, terus biaya sekolah pun juga semakin tinggi. Ini anakku ini gimana, cukup enggak ya buat membiayai masa depannya, buat membiayai sekolahnya. Ataupun kalau anak-anaknya sudah lulus sekolah, sudah lulus kuliah, yang dipikirkan ibu-ibu itu mungkin gini, mama saya pun juga memikirkan demikian, ini jodohnya anak saya ini gimana ya, anak saya ini udah gede, sudah waktunya buat menikah, tapi kok nggak dapat jodoh lah. Mungkin ibu-ibu juga pernah merasakan demikian ya ibu-ibu ya. Rasa takut yang mungkin dirasakan oleh ibu-ibu. Nah itu tadi 5 rasa takut yang pernah atau mungkin ibu-ibu di sini juga pernah merasakannya ya ibu-ibu ya. Nah ibu-ibu ada banyak ketakutan lain yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu-satu di sini. Dan 5 ini mungkin bisa jadi contoh ya buat kita di tempat ini. Mungkin kita semua pernah merasakan takut. Kita semua pernah merasakan hal demikian ibu-ibu. Di dalam Alkitab ada satu tokoh juga yang kalau kita baca dia pun juga merasakan takut ibu-ibu. Kita baca sama-sama ya. Kita buka di Alkitab kita di Matius. Nah, Matius 14 ayat 22 sampai 33. Nah, Matius 14 ayat 22 sampai 33. Ada yang kelihatan enggak? Kalau enggak kelihatan, saya minta ibu-ibu buka Alkitabnya, buka HP-nya ibu-ibu. Memang saya sengaja biar tulisannya kecil-kecil, biar ibu-ibu bisa buka Alkitabnya, biar bisa buka HP-nya ibu-ibu. Biar enggak lupa, kalau Matius itu ada di mana. Oke, sudah menemukannya? Matius 14 ayat 22 sampai 33. Kalau ibu-ibu ada yang bisa lihat di layar, enggak apa-apa, ikuti dari layar. Kalau enggak bisa lihat, ikuti dari Alkitabnya atau dari HP-nya ya ibu-ibu ya. Sudah menemukan? Yang sudah menemukan bisa mengacungkan tangan gitu ya ibu-ibu, biar saya tahu. Wah, belum menemukan semua ini kayaknya. Sudah menemukan? Oke, ya saya anggap sudah ya ibu-ibu ya. Ya, saya akan membacakannya untuk kita semua, bisa diperhatikan, bisa disimak di HP-nya atau di Alkitabnya masing-masing. Matius 14 ayat 22 sampai ayat 33. Dengan judul perikop, Yesus berjalan di atas air. Ayat 22, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ayat 24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambing karena angin sakal. Ayat 25, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Ayat 27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenang, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau takut?" Lalu mereka naik
ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan kita pada sore hari ini. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, dari bacaan kita pada sore hari ini kita bisa lihat ibu-ibu bahwa ada satu tokoh Alkitab, satu murid Yesus yang disebutkan di sini yang juga merasakan ketakutan ya ibu-ibu ya. Kita bisa lihat tadi ada tokoh Petrus. Kalau kita baca di ayat 30 tadi, di sana dikatakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Nah, ini kan satu bentuk ungkapan kalau Petrus itu juga merasakan takut ya ibu-ibu ya. Tetapi ibu-ibu, ketika kita membaca di Matius 14 ayat 22 sampai 33 tadi, ketika Petrus merasakan takut seperti itu, ia pun bisa merasakan keyakinan ibu-ibu, kalau hidupnya itu ada di dalam tangan Tuhan. Bagaimana itu bisa terjadi? Kita bisa belajar pada sore hari ini. Petrus bisa yakin bahwa hidupnya itu ada di dalam tangan Tuhan. Yang pertama, karena dia datang kepada Yesus. Kita bisa baca di ayat 28 hingga ayat 29 tadi. Saya bacakan lagi ya ibu-ibu ya. Di ayat 28 berkata demikian. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ayat 29, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Nah, ibu-ibu, dalam kisah ini, di sini diceritakan bahwa Petrus ini ceritanya itu mereka sedang bersama rombongan teman-temannya, sama-sama murid ya. Waktu itu Petrus dan teman-temannya yang sama-sama murid ini disuruh oleh Tuhan untuk pergi ke seberang duluan, sementara Tuhan Yesus mau berdoa seorang diri waktu itu. Nah, ketika mereka sedang dalam perjalanan ke seberang dan sedangkan Yesus tinggal seorang diri di sana, ketika mereka perjalanan di perahu itu, nah tiba-tiba ada angin sakal itu tadi ya ibu-ibu ya, yang menghantam perahu mereka dan perahu mereka pun semakin lama semakin goyang-goyang gitu ya. Nah, dalam kondisi itu, kenapa kok Petrus bisa merasakan takut itu ibu-ibu? Ketakutan ini disebabkan karena angin yang tadi itu, angin sakal yang mengguncang kapal mereka. Bukan Petrus saja yang merasakan takut, tetapi semua orang, semua murid-murid yang ada di sana pun pasti juga merasakan takut ibu-ibu. Bukan cuma itu saja, ketika di dalam perjalanan seperti itu, lalu ada angin seperti itu, kita bayangkan saja ibu-ibu, kita sedang berada di dalam perahunya Petrus dan murid-muridnya ya pada malam itu ya, pada kondisi seperti itu. Kita berada di situ, guncang-guncang angin. Rasa takut yang kedua yang keluar dari perasaan para murid dan juga Petrus pada waktu itu, tiba-tiba ada orang yang datang dari kejauhan gitu, terus jalan di atas air. Wah, kalau saya ada di dalam kondisi itu pasti juga saya merasakan takut ibu-ibu. Dengan kondisi seperti itu, kondisi gelap seperti itu, tiba-tiba ada orang yang datang, wah itu pasti saya juga merasakan takut seperti itu ibu-ibu. Tetapi hari ini kita bisa belajar bahwa meskipun di tengah kondisi seperti itu, di tengah kondisi takut seperti itu, Petrus mau datang kepada Yesus. Ibu-ibu yang terkasih, mungkin kita sekarang sedang berada dalam kondisi seperti itu. Kita berada di dalam kondisi di mana kita tidak tahu di tahun 2023 ini bagaimana ke depan. Apakah kita juga merasakan guncangan angin yang kencang seperti itu? Tetapi ibu-ibu, hari ini kita bisa belajar bahwa ketika kita merasakan ketakutan karena angin yang kencang seperti itu, kita mau untuk datang kepada Yesus. Buktinya apa? Kalau Petrus itu mau datang kepada Yesus, yaitu yang pertama dia berani untuk mengambil keputusan. Kalau kita baca di ayat 28 tadi ya ibu-ibu ya, saya bacakan lagi. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu dan berjalan di atas air. Nah, kata suruhlah aku datang kepadamu, ini artinya apa ibu-ibu? Ketika
Petrus berkata demikian, suruhlah aku datang kepadamu. Ini menunjukkan bahwa Petrus itu berani untuk mengambil keputusan di tengah kondisi seperti itu. Bayangkan saja ya Ibu tadi ya, kalau kita dalam kapalnya itu kan kita pasti takut. Apalagi ketambahan angin kencang seperti itu ya Ibu-ibu ya. Nah, Petrus mengungkapkan perasaannya, suruhlah aku datang kepadamu. Ini merupakan satu bentuk keyakinan Petrus kalau dia berani. Dia mau untuk mengambil keputusan di tengah kondisi yang mungkin menakutkan seperti itu. Di dalam kehidupan kita menjalani tahun 2023 ini nantinya ya Ibu, ketika kita mulai merasakan itu, apakah kita juga berani untuk mengambil keputusan, untuk kita mau datang kepada Yesus. Lalu bukti yang kedua ketika Petrus berani untuk datang kepada Yesus itu Ibu-ibu, Petrus berani untuk melangkah. Tadi mengambil keputusan, sekarang yang kedua, bukti yang kedua kalau Petrus mau berani datang kepada Yesus, dia mau melangkah Ibu-ibu. Bukan cuma mengambil keputusan saja, tetapi dia mau melangkah itu. Kita bisa lihat di ayat 29 tadi. Di ayat 29 di sana dikatakan, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Nah, buktinya apa? Kalau Petrus berani untuk melangkah. Nah, di sana dituliskan bahwa maka Petrus turun dari perahu, turun Ibu-ibu. Itu kan kalau kita sebagai manusia normal saat ini di tengah kondisi kayak gitu ya Ibu-ibu ya. Gelap, takut, angin, berani turun itu merupakan satu pengambilan keputusan. Dan berani melangkah itu ketika kita turun itu Ibu-ibu. Nah, itu merupakan satu bukti bahwa Petrus itu berani untuk datang kepada Yesus di tengah kondisi seperti itu. Begitu juga ketika kita akan menghadapi tahun 2023, apakah kita berani juga untuk mengambil keputusan dan kita berani untuk melangkah itu Ibu-ibu. Kita mau datang kepada Yesus. Ibu-ibu, di bulan Desember kemarin, saya mendapatkan satu kesempatan gitu ya untuk saya bisa dapat melayani di salah satu TK ya Ibu-ibu ya. Jadi ceritanya pada waktu itu ada hari Ibu. Ya, cocok kan dengan kita di sini Ibu-ibu gitu ya. Jadi bayangkan aja pada waktu itu saya melayani di sana sebagai pemusik, saya lihat Ibu-ibu, anak-anak itu duduk di bagian depan, sedangkan ibu-ibunya, orang tuanya itu duduk di bagian belakang. Nah, di dalam kondisi seperti itu acara mulai, tiba-tiba ada satu anak yang tadi anak-anak duduk di depan, ibu-ibu duduk di belakang. Anak ini kayaknya mulai merasa takut Ibu-ibu. Kok orang tuaku enggak ada, kemana ya mamaku ya? Ketika dia merasakan takut, apa yang dilakukan Ibu-ibu? Kan pasti menangis. Waktu nangis itu didatengin gurunya, dia tetap enggak mau, tetap nangis gitu. Dan apa yang dilakukan? Dia datang cari orang tuanya di mana. Mamaku mana gitu. Ke belakang. Nah, sama seperti anak kecil itu Bu, Ibu-ibu. Ketika kita merasakan takut, apakah kita juga mau datang kepada orang tua kita, kepada Bapa kita yang tahu akan segala kondisi kehidupan kita? Apakah kita mau untuk berani melangkah mencari Bapa kita itu Ibu-ibu, yang dia merupakan Allah kita? Apakah kita mau datang kepadanya? Kita mau mencarinya seperti anak kecil yang saya lihat tadi itu Ibu-ibu. Hari ini kita belajar dari Petrus bahwa ketika kita sedang menghadapi masalah, ketika kita sedang menghadapi ketakutan, kita mau untuk datang kepada Yesus. Kita mau untuk mengambil inisiatif, kita berani untuk mengambil keputusan, kita berani untuk melangkah, untuk datang kepada Yesus Ibu-ibu. Pertanyaannya mungkin yang terlintas dalam benak kita saat ini, gimana sih loh bisa datang kepada Yesus? Salah satu cara yang paling mudah ketika kita mau untuk datang kepada Yesus, yaitu melalui doa Ibu-ibu. Di dalam kehidupan doa kita bisa datang kepada Yesus ketika kita merasakan masalah dalam kehidupan kita. Ketika kita merasakan ketakutan, kekhawatiran kita. Salah satu cara yang paling gampang untuk kita bisa
datang kepada Yesus, yaitu kita mau berdoa, menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya. Nah, ini tadi gambarnya cuma ilustrasi ya Ibu-ibu ya. Jadi gambaran tentang anak yang datang kepada orang tuanya tadi. Ya, kita baca sama-sama ya Ibu-ibu ya. 1, 2, 3. Ketika kita datang kepada Yesus, doa-doa kita, disitulah kita mendapatkan kekuatan yang sesungguhnya untuk melawan segala ketakutan dan kekhawatiran kita. Nah, begitu Ibu-ibu, melalui kehidupan doa inilah kita bisa datang kepada Yesus. Lalu Ibu-ibu, yang kedua, Petrus yakin bahwa hidupnya berada di dalam tangan Tuhan. Yang kedua Ibu-ibu, yaitu ini, dia mau berseru kepada Tuhan. Kita bisa baca di ayat 30 ya. Kita bisa baca sama-sama ya Ibu-ibu ya. Saya undang kita buka Alkitabnya lagi, kita baca sama-sama 1, 2, 3 gitu ya. Mari Ibu-ibu. Ada yang kelihatan di layar, boleh ikuti di layar. Kalau enggak kelihatan bisa lihat di Alkitabnya. Kita baca ya Ibu-ibu ya, di ayat 30. 1, 2, 3. Tetapi ketika dirasa tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu teriak, Tuhan tolonglah aku. Nah, di bagian ini Ibu-ibu, ini merupakan episode lanjutan. Tadi ketika Petrus dan teman-temannya merasakan angin sakal di dalam perahu, lalu Petrus berani mengambil keputusan, dia berani melangkah keluar dari perahunya. Nah, sekarang episode lanjutannya Ibu-ibu, kan Petrus sudah jalan di atas air tuh. Nah, di ayat 30 ini kita bisa lihat bahwa ketakutan yang dirasakan oleh Petrus pada waktu itu ketika berjalan di atas air, dia merasakan bahwa anginnya itu kok tambah lama semakin kencang ya Ibu-ibu ya. Dia mulai merasakan takut, waduh ini gimana ini, angin semakin kencang. Dan lama-kelamaan kok tenggelam. Nah, di sini Ibu-ibu, Petrus mulai merasakan ketakutan Ibu-ibu. Tetapi Ibu-ibu, ketika Petrus berjalan di atas air, terus kemudian dia merasakan kondisinya kok semakin lama semakin tenggelam. Nah, seperti gambar ini Ibu-ibu, dia mau berseru kepada Tuhan. Dia yakin bahwa Tuhan akan menolong dia, karena dia tahu bahwa Tuhan itu ada di dekatnya, Ibu-ibu. Sama seperti kisah Petrus yang berjalan di atas air. Saat ini mungkin dari Ibu-ibu sekalian juga berada dalam kondisi yang sama seperti Petrus. Ibu-ibu sudah mengambil satu keputusan di tahun 2023 ini. Ibu-ibu sudah mengambil satu komitmen yang besar. Tetapi ketika melangkah di hari yang keempat ini ya Ibu-ibu ya, di tahun 2023, ketika melangkah, selangkah, 2 langkah, kok tambah lama membuat Ibu-ibu takut. Nah ini Ibu-ibu, hari ini kita belajar dari Petrus, ketika kita melangkah di 2023, ketika kita mulai merasakan takut itu tadi, kita mau untuk berseru kepada Tuhan Yesus. Di 2023 kita tidak tahu Ibu, bagaimana realita ke depan, bagaimana kondisi kita ke depan, bagaimana kehidupan kita selanjutnya Ibu-ibu, kita tidak tahu. Tetapi di dalam ketidaktahuan kita, apakah kita mau untuk berseru kepada Yesus ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami ketakutan itu Ibu-ibu. Ketika Petrus berseru, di situ ada satu keyakinan bahwa Tuhan itu selalu ada di dekatnya. Ketika Petrus berseru, dia yakin kalau Tuhan itu udah dekat dengan dirinya. Sehingga ketika dia berseru, dia yakin bahwa Tuhan akan menolongnya. Nah, itu begitulah Ibu-ibu. Petrus yakin bahwa Tuhan akan menolongnya. Ketika dia sudah mulai merasakan ketakutan itu, ketika dia sudah mulai merasakan tenggelam di tengah angin laut yang begitu kencang itu, dia yakin bahwa ada Tuhan di dekatnya. Nah, Ibu-ibu, saya akan putarkan satu video, bisa nggak ya? Oke, mohon dibantu dari atas.
Oke, ibu-ibu, jadi ceritanya ini foto anak tadi itu yang nangis itu ya ibu-ibu ya. Ini foto anaknya, terus yang kanan kiri itu adalah foto orang tuanya. Jadi ceritanya gini ibu-ibu, anak ini dia punya kamar sendiri. Nah, di kamarnya itu sama orang tuanya itu sudah dikasih CCTV itu ya. Jadi orang tuanya meskipun berada jauh dari anaknya, dia bisa mengontrol dari alat kecil yang ada di sebelah kiri itu ibu-ibu. Tadi kita bisa lihat itu ya. Nah, sama seperti ketika orang tuanya melihat itu. Anak itu tahu ibu-ibu kalau meskipun dia seorang diri, orang tuanya itu selalu mengawasi dia ketika malam dan terlebih ketika dia mulai merasakan ketakutan. Dia tahu ibu-ibu kalau orang tuanya itu selalu lihat dia lewat CCTV yang kecil yang ada di sebelah kiri itu tadi ya. Di sebelah gambar yang sebelah kiri itu. Jadi anak itu ketika malam tadi kita bisa lihat ya, kalau anak itu mulai merasakan ketakutan. Lalu yang diungkapkan oleh anak itu ya namanya anak-anak ya ibu-ibu ya. Pasti dia cuma menangis, menjerit gitu ya. Nah ketika dia menangis, menjerit, meskipun orang tuanya tidak ada di dekatnya, dia tidak merasakan kalau orang tuanya itu dekat sama dia. Tapi dia tahu ibu-ibu, kalau ketika dia nangis, orang tuanya ini selalu lihat, selalu memantau kondisinya dia. Nah sama seperti anak ini ibu-ibu. Mungkin sekarang kita nggak merasakan kalau Tuhan itu ada di dekat kita. Mungkin kita merasa kalau di tengah kondisi ketakutan kita, Tuhan ini di mana sih? Kok kayaknya enggak merasa. Tetapi hari ini ibu-ibu, kita belajar. Ketika dalam kondisi ketakutan itu, kita harus yakin ibu-ibu bahwa Tuhan itu selalu ada bersama kita. Tuhan itu selalu berada di dekat kita. Sama seperti Petrus yang tadi kita telah lihat. Ketika dalam kondisi dia mulai merasakan ketakutan, ketika dia mulai merasakan tenggelam tadi ibu-ibu, dia yakin kalau Tuhan ada di dekatnya dan dia akan mengulurkan tangannya, akan membantu kita. Ibu-ibu, ketika kita sudah mengetahui dua hal ini tadi, yang pertama apa? Kita ulang lagi ya, yang pertama tadi yaitu Petrus datang kepada Yesus. Dan yang kedua, berseru kepada Yesus. Nah, ibu-ibu, ketika Petrus sudah datang kepada Yesus, dan yang kedua, Petrus sudah berseru kepada Yesus. Nah, saat kita berseru kepada Yesus, berarti kita melepaskan seluruh ketakutan dan kekhawatiran kita di hadapannya. Sehingga bukan kekuatanku yang diandalkan, tetapi kekuatannya saja yang menjadi sumber pengharapan. Nah, ibu-ibu, dari kedua hal ini tadi, ketika Petrus sudah datang kepada Yesus, dan ketika Petrus sudah berseru kepada Yesus, setelah itu apa yang terjadi ibu-ibu? Petrus bisa merasakan bahwa ada tangan Tuhan yang memegang tangannya itu ibu-ibu. Ada tangan Tuhan yang memegang seluruh kehidupannya itu tadi. Kita bisa lihat di ayat yang ke-31 dan ke-32. Di sana dituliskan, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ayat 32, lalu mereka naik ke atas perahu dan angin pun redalah. Nah, ibu-ibu, di sini kita bisa lihat bahwa setelah Petrus melakukan dua hal itu tadi. Yang pertama, datang kepada Yesus. Dan yang kedua, dia berseru kepada Yesus. Setelah melakukan kedua hal itu tadi, dia bisa merasakan bahwa hidupnya sekarang ada di dalam tangannya Tuhan, ibu-ibu. Ketika dia sudah merasakan bahwa hidupnya ada di dalam tangan Tuhan, maka di dalam kondisi yang seperti itu, setelah Petrus telah merasakan bahwa hidupnya ada di dalam tangan Tuhan, maka apa yang terjadi dalam kehidupan Petrus? Yang pertama,
terjadi perubahan hidup di dalam hidupnya Petrus, ibu-ibu. Kita bisa lihat ya tadi ya, di dalam ayat 31 tadi dituliskan bahwa Yesus pun berkata, "Hai orang yang kurang percaya." Nah, ini mau menunjukkan bahwa kehidupan Petrus sebelum dia merasakan uluran tangan Tuhan, dia merasa kurang percaya, ibu-ibu, merasa kurang yakin. Petrus merasakan takut itu tadi ya, ibu-ibu ya. Dan ketika dia sudah mulai merasakan itu, di sini terjadilah perubahan hidup yang dirasakan oleh Petrus. Hidupnya bukan didasarkan kepada apa yang menjadi kehendaknya, tetapi ketika dia memegang tangan Tuhan, hidupnya sekarang berada di dalam tangannya Tuhan. Hidupnya dia serahkan sepenuhnya kepada tangan Tuhan. Jadi ibu-ibu, ketika dia merasakan hidupnya ada di dalam tangannya Tuhan, dampak yang pertama yaitu terjadinya perubahan hidup. Dirinya bukan dikendalikan oleh apa yang menjadi keinginannya, tetapi dirinya sekarang dikendalikan oleh Tuhan yang memegang tangannya itu, ibu-ibu. Tangan Tuhan sendiri yang menopangnya sehingga dia bisa bangkit dari rasa ketakutan yang sedang dirasakannya. Jadi bukan kehendaknya yang terjadi dalam dirinya, tetapi sekarang ketika dia mulai memegang tangan Tuhan, hidupnya sekarang ada dalam tangannya Tuhan. Jadi bukan kehendaknya, tetapi kehendak Tuhan saja yang terjadi di dalam kehidupannya. Lalu ibu-ibu, selanjutnya setelah hidupnya ada di dalam tangan Tuhan, selanjutnya perubahan yang terjadi dalam kehidupan Petrus yaitu dia mau bangkit dari rasa keterpurukan. Ketika Petrus sudah mendapatkan tangan Tuhan tadi ya, ibu-ibu ya, dia mau bangkit dari air laut yang dia mulai merasakan tenggelam tadi itu, ibu-ibu. Ketika Tuhan sudah memegang tangannya, dia bangkit dari rasa ketakutan, rasa bimbang, ataupun rasa-rasa yang lain yang ada di dalam dirinya tadi. Sehingga ketika tangan Tuhan sudah mulai dia rasakan, dia mau bangkit itu, ibu-ibu, dan dia dapat berjalan bersama Yesus. Dan pada akhirnya kisah ini kita bisa lihat bahwa Petrus berjalan bersama dengan Yesus di atas air dan dia pun berjalan bersama Yesus menuju kapal dan pergi ke darat. Dari kisah Petrus ini kita bisa lihat ada dua dampak tadi, ibu-ibu. Ketika dia sadar bahwa hidupnya sudah berada di dalam tangan Tuhan, Petrus mau mengalami perubahan hidup. Dan yang kedua tadi, Petrus mau bangkit dan berjalan bersama dengan Tuhan. Bila pada saat Petrus itu bisa merasakan bahwa dia bisa berjalan dengan Tuhan, itu secara real gitu ya, ibu-ibu ya, secara nyata dia jalan sama Tuhan begitu. Nah, dalam kehidupan kita saat ini, mungkin kita sekarang enggak bisa merasakan bahwa kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan ada di sebelah kita, kita jalan bareng-bareng gitu, ibu-ibu. Tetapi ibu-ibu, saat ini kita harus yakin bahwa Tuhan itu juga selalu ada bersama kita. Tuhan selalu bersama-sama berjalan dengan kita. Saya gambarkan seperti ini, ibu-ibu. Ketika kita yakin bahwa Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita, itu sama seperti bayangan ya, ibu-ibu ya. Ketika kita melihat bayangan kita sendiri, kita tahu bahwa ada bayangan kita, ada bayangan yang selalu ikut bersama dengan kita. Kadang kita merasa bahwa kok nggak ada bayangan ya, tapi kita lupa kalau ketika ada cahaya itu, bayangan itu selalu bersama dengan kita. Nah, sama seperti itu, ibu-ibu. Ketika kita yakin, ketika kita percaya bahwa Tuhan ada bersama kita, meskipun kadang kita nggak ngelihat, kadang kita nggak merasakan gitu ya, ibu-ibu. Tapi kita harus yakin bahwa Tuhan itu ada terus bersama dengan kita. Seperti bayangan kita yang selalu mengikuti kita kemanapun kita berada. Ketika kita sadar bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita, ibu-ibu, maka kita pun mau untuk hidup takut akan Tuhan. Karena di dalam setiap detik, di dalam setiap kehidupan kita, Dia selalu ada bersama dengan kita. Sehingga ketika kita mau melakukan sesuatu yang agak melenceng gitu, ibu-ibu, kita bisa ingat, oh iya, Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Atau mungkin ketika kita mulai merasakan ketakutan
seperti yang kita bahas pada sore hari ini, kita tetap terus ingat bahwa Tuhan itu ada selalu bersama dengan kita. Nah, ibu-ibu, hari ini kita sudah belajar dari Petrus. Kita belajar bahwa Petrus telah yakin bahwa hidupnya itu ada di dalam tangan Tuhan. Yang pertama karena dia mau datang kepada Yesus. Dan yang kedua, dia mau berseru hanya kepada Yesus. Di tengah kondisi kapal yang digoyangkan oleh angin, ada dua tindakan yang kita bisa lihat tadi, bahwa Petrus mau datang kepada Yesus, dan yang kedua Petrus mau berseru hanya kepada Yesus. Dan hari ini ibu-ibu, ketika kita sudah mengetahui kebenaran ini sebagai orang percaya, ketika kita tahu bahwa Tuhan telah memegang tangan kita, apa dampaknya dalam kehidupan kita? Yaitu kita mau merasakan, kita mau di dalam kehidupan kita ini ada perubahan hidup. Sama seperti Petrus yang awalnya bimbang, awalnya takut. Tetapi ketika kita dapat merasakan bahwa ada tangan Tuhan yang memegang kita tadi, kita mau ada perubahan hidup di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, ketika kita bisa merasakan ada tangan Tuhan yang memegang kehidupan kita mau bangkit dari rasa takut, rasa bimbang, rasa keterpurukan yang mungkin kita rasakan saat ini. Ibu-ibu, melalui kisah ini kita diingatkan kembali bahwa hidup kita ada terus di dalam tangan Tuhan. Tadi yang pertama apa? Ketika Petrus yakin kalau hidupnya ada di dalam tangan Tuhan. Pertama tadi, dia mau datang kepada Tuhan Yesus. Dan yang kedua, dia mau berseru hanya kepada Tuhan Yesus. Dan ketika kita sudah tahu kalau hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, yang pertama tadi kita mau merasakan perubahan hidup. Dan yang kedua, kita mau bangkit ibu-ibu dari rasa takut, rasa keterpurukan yang sedang kita rasakan saat ini. Mari bersama-sama kita tenangkan hati kita berdoa. Kiranya firman Tuhan pada sore hari ini memberikan kekuatan bagi kita untuk kita bisa berani melangkah di tahun 2023 ini. Di awal tahun ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu bagaimana kondisi kita, tetapi marilah ibu-ibu, saya berikan waktu kita berdoa di dalam hati kita menyerahkan kehidupan kita di dalam tangan Tuhan. Saya berikan waktu tenang sejenak bagi kita bisa berdoa secara personal di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada sore hari ini Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami diingatkan kembali bahwa hidup kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami telah belajar dari Petrus Tuhan pada sore hari ini, di mana dia bisa yakin bahwa hidupnya ada di dalam tangan Tuhan, karena dia mau datang kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri mengingatkan kami Tuhan, untuk kami bisa terus datang kepadamu, di tengah permasalahan hidup yang kami hadapi. Di tengah kondisi ketakutan akan bagaimana kehidupan kami di masa yang akan datang, kami percaya bahwa hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, ketika kami sudah mengetahui hal ini, kiranya setiap kami Engkau berikan perubahan hidup di dalam kehidupan kami, sehingga kami berani untuk melangkah, sehingga kami berani untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan melewati sepanjang tahun 2023 ini. Kami serahkan Tuhan seluruh anggota dari Komisi Wanita yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan yang menolong setiap mereka di tengah kondisi pergumulan hidup yang sedang dihadapi saat ini. Kiranya Tuhan yang membantu mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka. Dan terlebih Tuhan terus ingatkan bahwa hidup mereka ada di dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu.
Karena Tuhan yang terus mengingatkan kami bahwa hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.